Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang respon dari BGN atau Badan Gizi Nasional mengenai masalah dari program MBG atau makan bergizi gratis yang banyak sekarang kan kasusnya yang keracunan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Memiliki 71 triliun anggaran dan masih ada 50 triliun yang standby. Kemudian tahun depan kita sudah diberikan pagu senilai 268 triliun dan itu mungkin akan menjadi anggota kabinet dengan Itu ya, biaya buat ini MBG. langkah yang sangat strategik dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya kira saya serahkan waktu sebentar ke Ibu Nani Esdeang dan juga Pak Brigjen Pol Sony Sanjaya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Saya menjadi warga baru di BGN. Telah saya ditugaskan oleh Pak Presiden untuk ikut memperkuat organisasi BGN. Dan saya akan ditugaskan oleh Pak Kepala Badan di bidang komunikasi publik, dalam arti ini media, jadi nanti teman-teman akan lebih sering bertemu dengan saya dan silakan untuk mengkonfirmasi apapun, handphone saya terbuka 24 jam. Saya mohon semua pemberitaan cover both side karena saya akan menyediakan waktu baik mungkin melalui WhatsApp maupun di telepon langsung agar beritanya imbang. Selain itu, saya juga diberikan tugas Pak Kepala untuk di bidang investigasi. Investigasi ini terkait dengan, karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah akan keracunan. Jadi kami akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, makanannya kok seperti ini. Jadi nggak layak untuk dikonsumsi. Padahal dari yang laporan kami terima itu tidaklah demikian. Jadi keberadaan saya tentu semoga saja memudahkan komunikasi atau hubungan yang lebih mesra lagi dengan teman-teman media dan juga untuk melakukan investigasi bila terjadi masalah ataupun ya, jadi khawatirnya kayak gini, kayak dari pemerintahnya mungkin dapat data-datanya itu bagus, kayak wah ini berhasil nih programnya, udah berapa banyak yang menerima manfaatnya, udah dapat nih gitu, tapi di lapangannya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Datanya itu kayak mungkin dimanipulasi atau pelaporannya itu tidak benar, sehingga tadi tuh banyak yang ada yang keracunan, ada yang apa ya, banyak siswa yang sakit, mungkin ada ratusan sampai ribuan korbannya gitu ya, gara-gara penyediaan MBG yang tidak benar atau tidak sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan peraturannya lah. Jadi mungkin nggak higienis, bahan makanannya tidak mutunya kurang bagus ya, kayak gitu. Jadi itu yang mungkin harus diinvestigasi, harus diteliti apakah salahnya di mana nih, dan harus bagaimana nih solusinya supaya kejadian kayak keracunan itu bisa dihindari dan tidak terjadi lagi ke depannya. Ya, jadi harus ada komunikasi yang baik antara dari tim pemerintah ya, khususnya dari BGN sama masyarakat, sama apa pemberitaan juga, supaya tadi beritanya dua sisi, dari sisi pemerintah sama sisi masyarakat, supaya adil gitu, kedua-duanya dapat hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya, supaya bisa ada ini kolaborasi gitulah, bisa terjalin sesuatu yang baik lah antara masyarakat dan pemerintah ya. Jadi jangan saling curiga dan saling menyalahkan, yang penting kita bisa menyelesaikan masalah atau mencarikan solusinya. masalah sebelum terjadi kami juga akan melakukan investigasi. Itu kira-kira tugas yang diberikan oleh Pak Kepala, mohon kerjasamanya. Nanti saya akan bagi nomor sekretaris saya kalau misalnya mati, jadi tidak ada cerita yang tidak ada terkonfirmasi dari BGN. Jadi saya mohon nanti ada selalu cover both side. Terima kasih. Terima kasih Bu Waka. Jadi dengan kehadiran Bu Nani Esdeang, tugas saya muncul di media mulai
teringankan. Jadi nanti teman-teman mungkin akan lebih banyak berhubungan dengan Bu Waka ya, dengan SDM terkait dengan berbagai hal informasi yang ada kepada Dinas Simak. Selanjutnya saya persilakan Pak Brigjen Pol Saud Sanjaya sebagai Wakil Bidang Operasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala, rekan-rekan media. Saya orang baru stok lama di Badan Gizi Nasional. Dari sejak awal sebelum sama-sama dengan beliau, sebelum beliau dilantik sudah sama-sama ikut, dan alhamdulillah dari sejak itu memang saya senang melihat di bawah ya bagaimana kegiatan-kegiatan di lapangan, dan sampai saat ini setiap hari tugas saya adalah berkomunikasi dengan para kepala SPPG, kepala regional, dan koordinator wilayah. Oleh karena itu ditugaskan oleh Bapak Kepala sebagai wakil kepala bidang operasional yang untuk sementara sampai dengan nanti selesai terbentuknya seluruh SPPG, tugas saya adalah memimpin tim melakukan verifikasi, dan kegiatannya adalah melakukan percepatan verifikasi untuk pertambahan SPPG setiap hari. Jadi itu ya, jadi dari tim BGN sendiri itu sedang menginvestigasi dan sedang menelusuri nih masalah di mana supaya bisa diselesaikan permasalahan tadi tentang masalah keracunan itu. Jadi mulai dibentuk tim investigasi ya supaya kedepannya tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan seperti keracunan. Jadi kalau sampai keracunan tuh kasihan ke siswanya juga kan, bayangin tuh makanan jadi mubazir, siswanya sakit, terus kalau udah sakit nanti ada biaya kesehatan gitu kan, tambah parah lagi tergantung dari tingkat keparahannya, itu jadi biayanya berkali-kali lipat lebih parah lagi, dampaknya bukan positif tapi negatif sampai ke kebijakannya, bisa menghalangi kebijakan yang lainnya, karena kan tadi ya kebijakan MBG ini tuh bisa sampai triliunan gitu. Kalau misalnya triliunan ini nggak efektif, lalu buat apa diadakan, mending buat program lain yang bisa berdampak positif gitu ya. Jadi harapannya ke depannya masyarakat sama mungkin bagian ini tuh bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya ada keracunan, ada yang nggak sesuai dengan prosedur, bisa dilaporkan sehingga bisa ditindak secara langsung, misalnya diberhentikan tuh ya yang membuat makanannya, atau dikasih pendidikan supaya nggak asal buat makanan tapi ada pelatihannya juga gitu. Jadi ada SOP, ada peraturannya, ada prosedurnya yang harus diikuti supaya makanan yang disajikan itu makanan yang aman, bergizi, dan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya tadi kan para siswa itu ya. Jadi siswanya jadi semangat belajar, perutnya keisi, dan mereka bisa tumbuh dengan sehat. Itu harapan masyarakat sekarang ya. Jadi klarifikasi dari BGN-nya nih tentang isu-isu yang sekarang terjadi nih ya, masalah program MBG. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya nih, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.